pada saat COVID itu malah alhamdulillah kita menemukan atau membentuk dua entitas baru. Yang pertama adalah entitas yang khusus sistem informasi manajemen rumah sakit. Artinya digitalisasi online itu jadi penting banget. Artinya konsultasi online, kemudian home care online, itu semua jadi hidup gitu ya. Nah, yang satu lagi adalah entitas yang khusus kita create people. Nah, itu khusus training, assessment. Karena aktivitasnya kan jadi agak berkurang. Rumah sakit yang tadinya full jadi sepi. Padahal people-nya sama, pekerjanya sama. Kita isi training dan kita punya keyakinan bahwasanya COVID itu cuma sementara. Nah, di situ malah kita punya ada jeda waktu setahun tuh untuk lebih in-depth training kepada people kita gitu. Terus yang kedua kita punya itu potensi konsultasi online dan sampai sekarang malah itu cukup laris ya. Malah lahir dua entitas baru pada saat COVID. Artinya fleksibel sama adaptif ini hari ini jadi unggulan kita lah ya. Artinya kita nggak bisa bawa perahu sebesar menurut kami di rumah sakit dengan 3.000-4.000 orang itu besar. Nah, artinya kita melihat bahwasanya ke depan semakin banyak peluang. Hari ini kita juga sudah berencana untuk tambah 2 rumah sakit lagi ya. Sekarang sudah ada total ada 6 rumah sakit. Dan tahun ini kita targetkan tambah 2 lagi. Karena tampaknya rumah sakit masih jadi kebutuhan sesuai dengan segmentasi market kita ya, menengah atas. Kalau masa COVID kita terus terang ada penurunan pertumbuhan, tetapi kalau kita narik 10 tahun sampai 15 tahun terakhir pertumbuhan aset sama kontribusi omset kita, kalau dari aset kita tumbuh 10%. Jadi kita banyak punya likuiditas saat COVID, kita malah bangun. Jadi kita malah kita punya keyakinan bahwasanya COVID itu sementara. Jadi kita malah terus investasi, kita bangun 2 rumah sakit dan sekarang kita harvesting. Satu yang di Subang yang besok pagi kita tengok ya, sekarang baru setahun tingkat okupansinya udah 70%. Ya semuanya itu memang nggak serba kebetulan, tapi ya tetap ada izinnya di atas.